Halo, selamat datang di DWA Project. Kali ini kita masuk ke segmen Bemo. Berburu mobil. Ya, di segmen Bemo kita kali ini kita kebetulan balik lagi nih dapat kontak calling dari subscriber kita untuk berburu mobil BMW M46 nih. BMW M46 nih, Pak. Jadi kebetulan klien kita pengen banget punya BMW M46. Yang penting itu warnanya hitam. Gitu. Hitam. Nggak mau warna lain gitu kan. Hitam dan yang penting mesinnya apa aja sih sebenarnya? M43, N42, bahkan M54. Tapi sih sebenarnya sih di dalam hatinya pengennya hitam dan M43 gitu kan. Ya, klien kita kali ini namanya Bro Ahmad ya. Dia tinggal di Bintaro dan ya masih muda lah ya. Masih 20-30 tahun lah. Dan dia sudah punya istri dan kebetulan masih ibaratnya keluarga baru. Dia baru pertama kali pengen punya BMW ya. Dia baru pertama kali, sebelumnya dia pakai, kalau nggak salah dia cerita mobil Honda lagi. Toyota Yaris. Dan kali ini pengen punya BMW M46. Ya, jadi perburuan kali ini nggak cuma satu mobil nih. Bro Ahmad punya lebih dari satu sih targetnya nih kan. Dan kebetulan yang target yang pertama ini juga nggak jauh dari lokasi rumah dia juga. Dan di tempat kita ketemuan juga di daerah Bintaro. Dan perburuan kita dimulai dari menuju Bintaro, Tangerang Selatan. Akhirnya kita janjian sama Bro Ahmad di salah satu tempat makan, yaitu di Nasi Kapau. Cuman sayangnya Nasi Kapaunya tutup nih, Pak. Ya. Sesuai dengan logonya ya, kacamatanya juga tutup. Ya akhirnya kita pindah ke salah satu rumah makan Padang akhirnya kan, yang sederhana aja lah. Lalu kita di situ seperti biasa ngobrol-ngobrol seputar BMW dan tentang keinginan dia lah. Ya, kali ini kita udah sampai dan kita sudah bertemu dengan klien kita, namanya Bro Ahmad. Bro Ahmad, ya. Jadi Ahmad kemarin ya Pak, dia nelfon kita karena dia pengen punya BMW M46 nih. Dia menghubungi kita untuk minta tolong ngecekin, gitu kan. Jadi kita masuk ke segmen BEMO lagi nih, gitu kan. Karena udah lama juga kita nggak nge-BEMO ya Pak. Kebanyakan offline juga, dan ini baru kali ini bersedia juga orangnya buat di videoin. Nah, kali ini lokasi kita ada di daerah mana nih? BSD Bintaro. Bintaro berapa ya? Sektor berapa? Sektor 4. Oke. Nah, kebetulan juga targetnya nggak jauh dari sini juga. Ada berapa target kira-kira nih, Pak? Hari ini sih rencananya 2 ya sebenarnya. Dua. Rencananya 2, cuman yang satu batal ya. Ya, karena mau di reschedule besok. Nah, cuman ya udahlah. Jadi kemungkinan sih satu bisa jadi 2 juga. Bro Ahmad rencananya pengen beli M46 yang seri berapa? Nyarinya sih yang M46, N42, M43 sih sebetulnya. M43 ya. M43. Tapi target kita ini N42 malah. Nah, yang mau kita datengin nanti N42. Karena yang diincar warna ya. Benar, jadi emang gue spesifik pengennya warnanya yang hitam sebenarnya. Iya. Jadi emang sih rata-rata mobil M46 warnanya silver. Nah, Bro Ahmad nih pengennya yang hitam ya. Iya, benar. Kebetulan yang ada N42. Nah, ya kan? iya. Nggak apa-apa sih, selama mobil itu bagus, ya layak juga dimiliki. Cuman kita perlu cek yang benar-benar lebih teliti sih. Benar. Ya. Nah, sebelumnya Bro Ahmad kenapa pengen beli BMW? Sebenarnya emang gue lagi nyari mobil buat daily, buat harian gitu kan. Terus kenapa BMW? Karena ya modelnya gue suka gitu kan. Terus sekarang kan M46 juga banyak lah ya spare partnya. Jadi kalau misalnya orang bilang susah gitu spare partnya, enggak juga sih. Sekarang ya banyak kok spare partnya. Jadi gue nggak khawatir juga sih. Kok tahu banyak? Kok tahu banyak? Gue sempet searching juga sih. Ya, ya kan kalau mau beli mobil, apalagi yang BMW gitu kan, lu harus tahu lah gitu, lu nanti beli di mana kalau misalnya ada kendala gitu sih. Ya benar. Kalau di kota besar kayak di Jakarta, Jabodetabek aman lah ya.
Aman ya Rip ya? Aman. Aman. Kalau di daerah-daerah mungkin susah. Cuman kalau di kota besar spare part tuh sangat gampang. Bengkel juga banyak ya Rip ya. Teman kita juga banyak lah. Oke. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu pakai mobil apa bro? Mobil gue terakhir itu Toyota Yaris. Oh. Terus masih? Udah dijual. Udah dijual. Oh sekarang butuh Ini emang mobil, lagi ya? butuh lagi pengen nyari. Rencana Mobil. buat dipakai daily atau Rencana sih daily sih. Ya udah biar nggak usah berlama-lama kita langsung menuju ke mobilnya aja ya. Nggak jauh ya dari sini ya? Nggak jauh. Ya, oke deh. Langsung aja kita berangkat yuk. Ya, Rip. Ya, lalu setelah perkenalan diri tadi udah lihat ya Bro Ahmad seperti apa. Masih muda juga ya kan. Lalu kita menuju ke lokasi buruan pertama. Itu nggak jauh, sekitar 2 kilo. Dan kita sampai di sana cepet lah ya karena deket. Dan disitulah pertama kali kita melihat mobil BMW M46 M42 buruan pertama ya. Mobilnya sih lumayan bagus. Lihat aja sendiri. Udah lihat sendiri kan mobilnya cukup bagus dan cukup rapi lah ya. Lalu gue langsung ngecek pertama mesin ya, biasa bagian gue mesin dan gue buka. Memang mobil mesin N42 ini beda dengan N43, dia pasti lebih kompleks, lebih rapat, banyak cover-cover ya kan. Lalu gue juga menunjukkan sama Bro Ahmad nih, mobil mesin N42 itu part ini, bagian ini, fungsinya ini, fungsinya ini, fungsinya ini. Dan gue juga ngecek di bagian biasa, pertama adalah di radiator. Ya kan, gue buka tutup radiator dan gue nggak nyalain mesin dulu. Pertama tuh pasti gue nggak mau nyalain mesin karena gue mau ngecek radiator apakah di situ airnya kurang atau enggak. Lalu kedua, apakah airnya itu seperti air atau coolant atau seperti kopi susu. Ya. Kalau udah seperti kopi susu tuh tandanya ada oli matic yang masuk ke radiator karena matic itu ada coolernya dan coolernya itu masuk ke ada sistem pendinginan juga. Dan kalau dia itu fatal tuh ya kan. Biasanya di N42 sering tuh ya kan. Nah, gue cek di situ. Kebetulan sih enggak ya. Bagus. Tapi mesinnya sedikit kasar kalau menurut gue ya. Dan ya cukup komplit lah ya, cukup standar, cukup ori. Memang ori semua sih kalau gue lihat, nggak ada modifikasi. Sembari Danang mengecek sektor mesin dan sebagainya, gue ngelihat dari belakang ada yang nggak beres nih gitu kan. Apa tuh? Dari awal pas ketika mobil setelah dinyalakan gitu kan, ini dari knalpot keluar air terus. Awal sih kalau awal-awal aja sih normal menurut gue. Tapi seberjalannya waktu ketika mesin dinyalakan sekitar 10 menit 15 menit itu nggak berhenti airnya ngucur, dan ngucurnya itu nggak kecil gitu kan. Kayak kencing ya? Iya. Mobilnya kencing loh, gila loh. N46-nya kencing ya. Terus banget gitu kan. Nggak bisa dibilang gimana ya, kayak ser gitu Pak. Nggak normal menurut gua gitu kan. Makanya gua ngasih tahu ke Bro Danang supaya buat jadi bahan pertimbangan nanti gitu kan. Nah setelah itu gue lanjut mengecek di bagian interior. Di bagian interiornya ini kalau bisa gue bilang cukup rapi. Cuman memang seperti jok gitu, udah nggak ori lagi gitu. Dari kompartemen tengah dan partisinya segala macam. Dari AC juga belum ada yang patah. Tapi kan sudah biasa kalau AC 46 itu kan buat pengarahnya itu kan gampang banget ini ya. Itu juga udah agak-agak sih gitu kan. Kemudian dari tempat kompartemen tengah tuh yang bisa dibuka tutup itu juga udah agak macet. Kemudian ada tutup asbak yang ya biasalah udah hilang gitu kan, yang di tengah. Kemudian di bagian karpet dasar juga udah ada yang mangap gitu kan. Dan kalau di pilar-pilar sih gue lihat masih ori lah, masih rapi, lumayan rapi. Dan overall sih gue bilang
Untuk nilainya 10 sampai 100 sih ya sekitar 75 lah. Kemudian gua cek di bagian bagasinya juga masih bagus, partisinya masih lengkap. Kemudian dari kunci-kunci toolkit itu masih lumayan banyak, ya, masih bisa banyak gitu. Dan lalu gue lanjut mengecek di bagian electrical. Kalau di power window sih oke semua, nyala semua. Kemudian dari lampu-lampu juga nyala semua. Dan dari kondisi fisik lampunya pun nggak terlalu butek banget lah. Masih oke lah, masih lumayan. Kemudian dari fisik luarnya memang nggak ada penyok-penyok sih. Cuman memang di beberapa bagian itu ada jamur lah. Masih kelihatan, apalagi warnanya hitam itu kan kelihatan banget gitu kan. Kemudian ya paling hanya minor di bagian bumper lah, biasa bumper itu lecet-lecet. Setelah itu gue memberikan laporan seperti biasa. Dan ya Bro Ahmad kelihatannya sih kurang sreg juga ya. Dan selain itu juga karena sebenarnya dia tuh sebenarnya sregnya lebih senang di M43. Lalu ya gue bandingin aja sekalian antara M43 dan M42. Karena memang banyak nih kontroversi ya. Banyak yang bilang katanya mesin N42 itu rewel. Ya kan? Fakta apa mitos? Asik. Ya fakta atau mitos tuh N42 rewel. Dan gue juga pengen denger pembelaan nih ya. Bagi teman-teman yang punya N42 coba dong komen. Menurut lo gimana sih mobil N42 kayak gitu ya kan buat harian apakah worth it? Dan pemilik M43 juga langsung komen aja. Gue juga bikin polling di atas biar diadu nih. Lebih milih M43 atau N42 ya kan? Karena jujur aja dari klien kita juga masih agak parnoan ya. Masalah mesin gitu kan. Katanya ada yang bilang mending N43, N42 juga nggak seburuk yang orang pikirkan katanya gitu kan. Makanya adu argumen silakan. Kita pengen lihat. Lalu biar memastikan, nah gue langsung membandingkan biaya perawatan nih antara mesin N42 dan M43. Bukan gue yang ngomong, tapi mekanik. Gue langsung telepon mekanik teman gue ya kan, biar dia jelasin tuh biaya perbaikan. Taruhlah contohnya overhaul lah mesin M43 dan M42. Ternyata menurut mekanik biaya mesin M42 itu overhaulnya hampir 2 kali lipat dibanding M43. Ya kan? Karena di M43 kan sederhana. Kalau di N42 ada Valvetronic, ada Vanos, ada drive by wire segala macam. Jadi otomatis lebih mahal. Ya seperti halnya Bro Danang, gue juga biasa ngasih laporan tentang estimasi soal masalah interior dan eksteriornya. Gitu. Karena balik lagi laporan ini klien kita ini ibarat komandan ya. Kita harus lapor gitu. Karena klien kita adalah raja bagi kita. Gitu. Asik. Ya seperti yang sudah gue jelaskan tadi, kalau seperti karpet dasar ada yang mangap, kemudian ya karena sebenarnya sih balik lagi Bro Ahmad juga pengennya yang ori-ori gitu kan. Ya mau gimana lagi itu kan udah retriman gitu. Kemudian kalau yang mungkin bisa balik ori mungkin harus ganti jok kali ya. Jok copotan. Mahal banget. Mahal gitu kan. Ketika kita lagi ngobrol sama Bro Ahmad, ternyata ada yang datang. Yaitu pembeli selain kita. Ya kan? Ada orang datang, memang udah janjian dan pemiliknya memperbolehkan ya. Kita juga sah-sah aja sih. Mereka itu datang pakai seri 7. Datang, mobil seri 7, seri terbaru lah ya. Dan yang keluar ternyata om-om. Dia pakai jas berdua, rapi banget deh. Udah kayak, kalau gue bilang kayak inilah, kayak Mafia Bintaro ya. Mafia Bintaro. Iya. Nah itu mereka datang, gue langsung bisikin ke Bro Ahmad. Kayaknya dibayar nih kan. Jadi untuk mobil BMW M46 M42 ini dibuka sama ownernya itu seharga sekitar 78 jutaan lah sama dia. Walaupun dengan kondisi pajak mati ya. Dan dari segi fisik mobil dengan harga segitu kalau kita sandingkan sih cukup lumayan worth it. Makanya banyak juga buktinya ada yang datang tuh si Om kan. Om berjas gitu. Gua bilangnya Mafia Bintaro ini kan. Ya karena dia sudah datang juga, kita sudah melakukan pengecekan, akhirnya gantian dong gitu kan. Dia yang ngecek, ya udah. Karena kita juga nggak bisa merekam ya, karena balik lagi ini kan privasi orang. Gitu. Akhirnya ya udah kita nunggu dulu sambil nungguin si Bro Ahmad nih, masih mikir-mikir gitu, masih muter-muter gua ambil nggak ya gitu kan. Dan ternyata mobilnya nggak pakai lama, nggak sampai 5 menit juga. Itu pengecekan tercepat di dunia menurut gua gitu. Dan mobil itu langsung ownernya bilang, mobilnya udah dibayar bro gitu. Ya balik lagi, ini bukan jodohnya Bro Ahmad. Karena itu sudah dibayar ya berarti Bro Ahmad
ya lepas. Dan memang sebenarnya Bro Ahmad nggak srek banget sih. Ada beberapa masalah seperti kayak mesin, ya kan. Terus maticnya juga nggak halus, kasar, dan interior juga kurang ori, walaupun nggak semuanya jelek ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ya karena nggak dapet, dan kita harus cari mobil baru ya kan. Tadinya Bro Ahmad minta 325, cuman gue bilang, bro kalau misalnya buat harian mending yang 4 silinder dulu ya kan, jangan 325. Maka dicarilah mobil BMW M46 M43. Dan kebetulan kita punya temen gue ya kan. Temen gue punya nih mobil M43 yang warna hitam. Dan dia adalah pemilik showroom gue ya kan. Temen gue punya showroom gue ya kan. Ya itu adalah Bro Marta ya, Bang Marta. Bang Marta punya showroom gue. Dan dia memberikan info katanya dia punya nih, ya udah akhirnya kita menuju ke sana ya, ke tempatnya Bang Marta. Ya, nggak lama kita langsung menuju ke sana, kurang lebih sekitar hampir sejam lah perjalanan karena sore udah agak-agak macet gitu kan. Karena kita udah lama juga nggak main ke showroom gue kan, ke Bang Marta. Akhirnya ya udah seneng nih, mau main ledek-ledekan lagi biasa. Kita berangkat ke sana dan sampai di lokasi. Di situ ya dari jauh sudah terlihat tuh Bang Marta yang rambutnya gondrong, terus agak-agak hitam tapi manis lah sih. Biar gua nggak digebugin ya. Karena kita udah lama nggak ketemu, kita sharing-sharing lah soal BMW, ngobrol-ngobrol. Kita dengarkan petuah ya kan, petuahnya Bang Marta ini penting. Dan Bro Ahmad juga mendengarkan dengan seksama. Beliau juga menjelaskan soal BMW 46, E36 dan dia juga pastinya dong promosi ya kan. Promosi mobilnya yang dia punya, ternyata dia punya BMW M46 M43 tapi tahun 2002 yang As Edition ya. Ibarat kita udah paling muda lah tahunnya. Yang paling muda untuk M43 dan dia punya, dia jelasin gini gitu. Ya udah akhirnya Bro Ahmad tertarik karena tetap lah yang ujung-ujungnya satu, mobilnya warna hitam. Nah cuma sayangnya mobil itu tidak ada di showroom gue pada saat itu. Mobilnya sedang dilakukan restorasi lah. Sol-solan sih Bang Marta nyebutnya gitu kan. Di salah satu bengkel cat langganannya Bang Marta gitu. Oke lah, nggak pakai lama, kita langsung menuju sana langsung naik mobil bareng-bareng ke sana. Ya, kita menuju mobil yang kedua dan waktu udah menuju maghrib waktu itu udah agak gelap, tapi ya masih kelihatan lah dan mobilnya memang masih belum jadi ya. Nah di situ kelihatan kan mobilnya itu masih banyak koran-koran ya. Meskipun kita percaya sama Bang Marta, tapi tetaplah kita melakukan pengecekan. Nah, gue langsung ngecek aja di bagian mesin seperti biasa, seperti tadi juga. Gue ngecek pas gue buka mesinnya ori, ya kan masih rapi. Ada beberapa yang kurang yaitu di bagian belalai kalau gue bilang, yaitu penghubung antara air scoop depan, grill ke box filter udara, ya kan itu udah pecah. Lalu di suara mesin halus dan masih cukup lengkap yang lainnya. Lalu gue juga ngecek di bagian maticnya. Halus, lebih halus daripada yang N42 dan suaranya juga getarannya juga halus dan kalau menurut gua kondisi mesinnya tergolong oke nih. Selanjutnya kita langsung ya ngobrol-ngobrol lah sama Bang Marta gitu kan. Kita tanya detailnya yang menurut dia kekurangannya secara jujur apa sih dan dia sampaikan langsung ke depan kita sama depan Bro Ahmad. Nah, terus setelah Bang Marta ngasih tahu itu, akhirnya kita Bro Ahmad kita melipir dulu lah ke belakang gitu. Kita biasa laporan dulu sama komandan. Ya setelah Arif laporan ya gue juga akhirnya laporan juga ya seperti biasa. Gue bilang Ina itu mobilnya bagus, cuman ya kita nggak bisa test drive karena belum jadi ya kan. Jadi ya udah, cuman kita cek mesinnya segala macam, bodinya ya nggak bisa dinilai juga. Soalnya masih dicat ya kan, jadi nggak bisa sehingga ya udah. Kita bilang ke Bro Ahmad tunggu sampai mobilnya selesai ya. Ya nggak pas lah kalau misalnya kayak gini dan nggak bisa dibawa juga gitu ya kan. Ya akhirnya Bro Ahmad ya mau nggak mau harus nunggu mobil ini sampai jadi dulu. Baru kita juga bisa lebih enak buat mengeceknya secara langsung karena kondisi juga sudah mulai gelap waktu itu kan, sudah maghrib. Dan ya kira-kira jadi nggak nih? Jadi apa enggaknya tonton di part kedua.